Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cuci Otak. Bagaimana kabar kawan-kawan hari ini? Kami doakan semoga kawan-kawan semua sehat selalu dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat kerusuhan yang terjadi di Jakarta saat ini, kami dari kru Cuci Otak kembali teringat tentang kejadian 22 tahun yang lalu. Kejadian ini terjadi di Banjarmasin. Maka dari itu, di video yang kedua ini, kami dari Cuci Otak ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengenang serta melawan lupa tentang kejadian Jumat Kelabu Banjarmasin 23 Mei 1997. Mungkin sebagian dari kalian masih ingat kejadian kerusuhan di Jakarta pada tahun 1998, di mana presiden saat itu, yaitu Presiden Soeharto, yang dianggap sebagai rezim Orde Baru, ingin digulingkan dari kekuasaannya. Namun Banjarmasin sudah mengalami hal serupa lebih dulu, tepatnya 23 Mei tahun 1997, yang mana kejadian ini dikenal dengan peristiwa kerusuhan Banjarmasin atau Jumat Kelabu. Jumat pagi, tanggal 23 Mei 1997 itu, suasana di kota Banjarmasin masih seperti hari-hari sebelumnya. Warga beraktivitas seperti biasa, seolah-olah memang tidak akan terjadi apa-apa. Namun siapa sangka, selepas siang, pusat kota Banjarmasin tersebut berubah menjadi neraka. Hari itu memang akan ada hajatan besar di pusat kota menjelang pemilu 1997, dan partai yang akan mendapat giliran berkampanye pada siang itu adalah Partai Golkar. Awal peristiwa ini terjadi saat hari di mana menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye P3. Mulai sekitar pukul 9 WITA, kegiatan kampanye sudah semarak. Warna kuning ada di mana-mana. Golkar membagi-bagikan sapu tangan bergambar beringin dan bekal nasi bungkus. Masing-masing berjumlah 10.000 buah. Sasaran kampanye ini adalah para buruh, tukang becak, tukang ojek. Pada sekitar pukul 11 WITA, kampanye membagi-bagi nasi bungkus dan sapu tangan usai dengan tenang. Kampanye dipusatkan di lapangan Kamboja yang akan diramaikan dengan hiburan rakyat dan artis ibu kota. Golkar kala itu masih menjadi kekuatan terbesar di antara dua kontestan pemilu lainnya, yakni Partai Persatuan Pembangunan disebut P3 dan Partai Demokrasi Indonesia disebut PDI, yang didukung penuh oleh rezim Orde Baru. Golkar memang kerap mengerahkan komponen penting pemerintahan untuk mendukung aksi kampanye. Tak ada yang mengira petaka segera tiba saat raungan sepeda motor yang bersaut-sautan di pusat kota siang itu. Anak-anak muda yang hendak meramaikan kampanye Golkar itu tampaknya gagal paham. Mereka berulah pada waktu yang salah. Sekitar pukul 12.30 WITA, umat Islam menjalankan ibadah sholat Jumat. Sewaktu ibadah berlangsung, sebagian masa kampanye Golkar yang umumnya terdiri dari anak-anak muda dan remaja masih berkampanye. Mereka berputar-putar mengelilingi kota dengan menaiki sepeda motor. Banyak di antara sepeda motor itu knalpotnya dicopoti, dan suara raungan mesin motor dirasakan sangat mengusik ketenangan mereka yang sedang bersembahyang. Menurut sumber dari tim Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, LBHN Cabang Banjarmasin yang melakukan investigasi ke lapangan, puncaknya ketika arak-arakan sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra yang letaknya di daerah basis P3. Jamaah sholat Jumat yang luber sampai ke jalan itu masih sedang berdoa. Aparat keamanan sebenarnya sudah melarang masa kampanye Golkar melewati Masjid Nur, namun Satgas Golkar bersikeras untuk melewati jalan itu. Alasan mereka, sholat Jumatnya tinggal membaca doa dan hampir selesai. Kemarahan jamaah pun tak terelakkan dan dengan cepat menyebar selesai sembahyang Jumat, dan hingga sampai ke telinga penduduk dari berbagai sudut Banjarmasin lainnya. Selepas ibadah salat Jumat, massa berdatangan dari berbagai penjuru.
Sasaran pertama yang dituju adalah kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan. Massa pun lalu terlibat bentrok dengan Satgas Golkar dari Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI yang beranggotakan anak-anak dari keluarga militer. Jumlah massa terlalu besar dan semakin banyak dibandingkan dengan Satgas Golkar. Sejak jam 2 siang, tepat di depan kantor Banjarmasin Pos dari arah timur, ribuan massa menyerbu dengan membawa aneka senjata tajam. Mereka berlari-lari ke arah lapangan Kamboja, tempat kampanye Golkar akan dilangsungkan. Di sepanjang jalan, semua bendera, spanduk, umbul-umbul Golkar diturunkan dan dibakar. Di sana mereka bergabung dengan massa penyerbu yang mula-mula muncul di pinggir lapangan. Panggung kampanye pun diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu bertarung dengan 20.000 massa Golkar yang sedang berkumpul di sana. Para petugas keamanan pun tak mampu mengendalikan pertarungan dengan kekerasan tersebut. Sebuah rumah ibadah, yakni gereja HKBP yang terletak di dekat kantor Banjarmasin Pos, mulai terbakar. Mobil pemadam kebakaran yang berusaha mencegah menjalarnya api ke gedung Banjarmasin Pos terpaksa pergi karena petugasnya dikalungi celurit oleh massa. Namun beruntung, api tidak melalap kantor Banjarmasin Pos. Situasi kian genting, massa yang hampir seluruhnya membawa senjata tajam bergerak ke pusat kota dan menghancurkan apa saja yang mereka temui. Gedung, rumah, mobil, dan berbagai fasilitas umum lainnya tak luput dari amukan massa. Tak hanya benda-benda mati saja yang dihancurkan, bentrok fisik antara saudara sebangsa pun sulit dihindari. Ibarat medan perang, korban jiwa pun berjatuhan, baik mereka yang memang terlibat pertikaian sejak awal maupun warga sipil yang tidak tahu menahu akar permasalahannya. Sore itu, di depan Hotel Istana Barito berkumpul ribuan massa Golkar yang sedang bersiap-siap untuk kampanye. Dari arah barat tiba-tiba muncul ribuan massa lain, sebagian mengenakan kaos hijau dan atribut P3. Mereka semua membawa senjata tajam dan benda lainnya. Mereka semua menyerbu massa di depan hotel dan mobil-mobil yang kebetulan ada di sana pun hancur luluh lantak. Kaca-kaca hotel pun pecah dilempari batu. Mulai pukul 15 WITA, listrik pun mulai padam, menambah suasana semakin mencekam dan membuat kerusuhan semakin meningkat. Sebagian besar tamu Hotel Istana Barito masih berada di dalam kamar mereka masing-masing di dalam kegelapan. Tiba-tiba satpam hotel menggedori pintu masing-masing kamar dan berteriak memberitahukan bahwa terjadi kebakaran di hotel tersebut. Para tamu pun berhamburan keluar menyelamatkan diri masing-masing. Dengan cepat kerusuhan menjalar kemana-mana. Massa terus melakukan pengerusakan sambil meneriakkan yel-yel partai kebanggaan mereka. Dan beberapa orang ada juga yang mengenakan atribut PDI. Suasana semakin kalut. Massa merusak dan membakar mobil-mobil pribadi yang ditemui di jalan raya mana saja, serta menjarah isinya. Tiba-tiba sebuah mobil meledak setelah dibakar di jalanan. Di depan Mitra Plaza, beberapa mobil segera bergelimpangan dan sebagian lagi terbakar. Bahkan, para wanita pun harus rela naik sepeda motor dengan hanya mengenakan BH di bagian atas. Ini dikarenakan kaos Golkarnya dirampas massa. Di jalanan, batu-batu pun berserakan, hingga pecahan kaca pun bertebaran di mana-mana. Di dalam komplek Mitra Plaza, dengan persetujuan dari manajemen di Jakarta, pimpinan toko buku Gramedia memutuskan untuk menutup toko sementara, dan karyawan diminta segera meninggalkan lokasi kerja. Semua pulang dengan catatan tidak memakai atribut partai manapun. Di depan Mitra Plaza, petugas mulai menutup jalan dan membuat pagar betis untuk melindungi komplek pertokoan tersebut. Tetapi ribuan massa tidak terbendung. Mereka merengsek ke depan, memecah pagar betis petugas, memecahkan kaca-kaca etalase, masuk ke dalam gedung, dan menjarah apa saja yang bisa diambil. Gas air mata yang disemprotkan petugas tidak mampu menahan mereka. Hingga saat itu, Mitra Plaza baru dirusak, tetapi belum terbakar. Kemudian, sebuah sedan putih didorong dan ditabrakkan ke kaca etalase Toys Kit di lantai dasar, sebelum akhirnya mobil itu dibakar. Api segera menyebar ke seluruh gedung. Setelah Mitra Plaza terbakar, gedung-gedung lain pun segera menyusul. Malam itu seluruh 4 lantai gedung Mitra Plaza musnah terbakar. Sementara itu, kerusuhan tidak hanya menjangkau kawasan pertokoan. Wilayah pemukiman penduduk pun mulai terkena.
Kampung Kertak Baru Ulu, khususnya RT 10 yang dihuni 30 kepala keluarga, mulai dilalap api sejak pukul 16.35 WITA. Kawasan pemukiman ini berlokasi di belakang Jalan Pangeran Samudra. Api mula-mula berasal dari kelenteng atau rumah ibadah etnis Tionghoa yang segera menjalar ke rumah-rumah yang terletak di belakangnya. Api pun bahkan menjalar ke asrama Pom Abri yang hanya terpisah oleh sungai selebar 3 meter dari Kertak Baru Ulu. Sementara di tempat lain, yakni di Jalan Petran dan Jalan Lambung Mangkurat, pada waktu yang sama sebanyak 6 gereja dan 1 tempat ibadat Konghucu ikut dihancurkan. Rumah-rumah WNI keturunan Cina pun juga ikut dilempari batu. Sekitar pukul 17 WITA, massa bergerak kembali ke arah DPD 1 Golkar. Tapi tidak langsung ke sana, mereka mampir kembali di Junjung Buih Plaza. Genset Junjung Buih Plaza dibakar dan gedung 8 lantai tersebut akhirnya terbakar. Di sebuah hotel di gedung itu, Hotel Kalimantan namanya, banyak artis yang mengikuti kampanye dan menginap di sana, termasuk juru kameranya. Di hotel tersebut juga menginap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Hasan Basri yang ikut rombongan kampanye. Di situ juga ada Gubernur Kalimantan Selatan dan Muspida. Tapi akhirnya mereka dapat diselamatkan. Namun tidak diketahui apakah di sana juga jatuh korban. Yang jelas saat dilakukan penyelamatan banyak yang jatuh pingsan. Gubernur Kalimantan Selatan yang menjabat kala itu, yakni Gusti Hasan Aman sendiri, merasa sangat kaget dan seolah tidak percaya melihat ulah massa yang begitu brutal. Mulai sekitar pukul 18 WITA, bagian belakang gedung Anjung Surung mulai mengepulkan asap. Api membakar habis apotek Casio yang terletak di belakang gedung ini. Barisan pemadam kebakaran tidak berdaya karena massa mencegah dan mengancam mereka supaya tidak memadamkan api. Namun secara ajaib, ketika seluruh api menelan gedung-gedung di sekitarnya, gedung Anjung Surung justru selamat dari amukan si jago merah. Petugas OGD Rumah Sakit Islam menyebutkan hingga pukul 17.30 WITA, rumah sakit tersebut merawat 12 orang korban. 8 diantaranya menderita luka bacok, 4 sisanya akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara di Rumah Sakit Ulin menyebutkan sedikitnya mereka merawat 20 orang pasien termasuk Didik Trio Marsidi, juru foto Banjarmasin Pos. Didik dianiaya massa ketika meliput penghancuran gedung sekretariat DPD Golkar. Massa terus mengamuk dan mengobrak-abrik isi gedung. Pada saat itu tersiar kabar bahwa pasukan keamanan diperbolehkan untuk menangkap dan menembak di tempat. Tapi pasukan keamanan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, massa yang lengkap dengan berbagai senjata tajam itu terus mengamuk. Pukul 22 WITA, 1.000 orang pasukan bantuan datang dengan 3 pesawat Hercules. Menurut laporan LBHN Banjarmasin, tidak diketahui dari mana mereka didatangkan. Pasukan kemudian bergerak mendekati gedung Mitra Plaza. Mereka menghalau massa yang masih ada di dalam gedung itu. Namun, pihak LBHN Banjarmasin pun tidak memperoleh informasi berapa korban yang jatuh di sana. Saat itu, orang-orang dari berbagai perkampungan pun mulai gelisah dan mulai melakukan pengamanan masing-masing. Mereka semua keluar rumah, menjaga setiap gang dan jalan-jalan masuk, lengkap dengan senjata tajam berupa mandau, samurai, dan celurit. Penjagaan dilakukan semalam suntuk karena mereka mendengar isu ada yang mengatakan bahwa Golkar akan mengadakan serangan balasan. Di beberapa tempat sempat diblokade petugas keamanan, namun gerombolan massa masih berkerumun di beberapa tempat. Mereka memasuki kawasan pemukiman, menyerang dengan senjata tajam. Beberapa rumah, kantor, dan warung yang berdekatan dengan Banjarmasin Pos masih menyala terbakar. Hal ini membuat Banjarmasin benar-benar mirip lautan api. Laporan awal menyebutkan secara keseluruhan ratusan rumah dan toko hancur. Sebuah gereja Katolik, sebuah bank, dan sebuah hotel pun ikut hancur. Sekitar 80 orang diberitakan luka-luka dan 50 orang lainnya ditahan. Kemudian, sekitar pukul 23 WITA, massa menuju ke arah luar kota. Sasarannya adalah rumah-rumah calon legislatif Golkar. Ada 4 rumah yang dibakar walaupun belum jelas apakah itu rumah caleg Golkar atau bukan. Selain rumah yang dianggap kediaman calon legislatif Golkar tadi, hampir semua toko di sepanjang Jalan Ayani pun rusak berat dan api mulai membumbung tinggi. Saat itu pasukan pun tidak lagi diam, mereka mulai mengejar-ngejar massa. Yang paling tragis,
Sekitar pukul 24 WITA, seorang warga yang keluar rumah untuk melihat keadaan sekitar tiba-tiba kelihatan tergeletak tertembak peluru. Meski begitu, masih menurut laporan tim LBHN Banjarmasin, suasana di jalan-jalan masih ramai. Banyak orang yang sudah terlanjur keluar rumah sulit pulang lagi ke rumahnya masing-masing karena jalan-jalan sudah diblokir oleh orang-orang kampung yang bukan warganya tidak diperbolehkan masuk dan melewati jalan tersebut. Tragedi ini berlangsung hingga dini hari. Insiden ini tidak hanya mempertarungkan dua kubu yang semula berseteru, yakni simpatisan serta Satgas Golkar melawan massa ditambah tindakan represif dari aparat keamanan, tapi kemudian melebar hingga melibatkan banyak pihak lain. Bermula dari kampanye politik, kerusuhan di Banjarmasin berkembang menjadi lebih besar. Kerukunan beragama dan bermasyarakat yang awalnya sangat damai dan terjaga menjadi rusak karena konflik ini. Hingga keesokan harinya, Sabtu pagi, api masih menyala di kompleks Mitra Plaza. Seluruh lantai gedung tersebut masih belum bisa dimasuki. Tetapi bau sangit dan bau busuk pun menyengat hingga keluar ruangan. Ragu penyelamat pun belum bisa bertindak apa-apa karena gedung masih diselimuti asap dan api. Evakuasi baru bisa dilakukan sore hari ketika sebagian api sudah mulai padam. Kapolda Kalsel memberikan laporan kepada Kapolri mengenai kemungkinan terdapatnya sejumlah mayat yang terbakar hangus di dalam kompleks pertokoan. Para pejabat dari Jakarta yang awalnya berkampanye diterbangkan kembali dari Banjarmasin. Mereka termasuk Mensekap Saadillah Mursyid dan Kiai Haji Hasan Basri. Pangdan Tanjung Pura Maijen Namora Anom mengumumkan berlakunya jalan malam di Banjarmasin. Mulai pukul 8 malam hingga 5 pagi, selama 5 hari masa calling off kampanye mulai tanggal 24 sampai 29 Mei tahun 1997. Inilah tragedi paling menyedihkan dalam sejarah Kalimantan Selatan. Sekarang sudah 22 tahun kejadian kelabu tersebut berlalu. Sudah cukup kejadian itu terjadi di kota Seribu Sungai. Cukup sekali dan tidak perlu ada lagi. Bahkan tidak perlu kejadian serupa terjadi di Indonesia ini. Maka dari itu, mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa agar para saudara kita yang hilang dan bisa dipastikan meninggal dunia pada kerusuhan 23 Mei 1997 silam diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.